Malam ini, saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada awal tahun 2018 dari salah satu pendengar channel kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Dan inilah kisahnya. Pada saat itu, aku berusia 29 tahun dan sudah lama tinggal di Bogor. Malam itu, hujan baru saja reda, menyisakan udara lembab dan jalanan yang masih basah. Aku baru saja pulang dari menghadiri acara keluarga di rumah sepupuku. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan aku harus segera kembali ke rumah. Karena tak ingin mengeluarkan biaya lebih untuk taksi online, aku memutuskan naik angkot yang masih beroperasi di sekitaran kawasan Ciawi. Rutenya memang agak berputar, tapi masih bisa membawaku ke dekat rumah. Aku berdiri di pinggir jalan, menunggu angkot yang lewat. Tak butuh waktu lama, sebuah angkot berwarna biru dengan lampu kabin temaram melambat di depanku. Aku masuk dan duduk di bangku panjang, menyandarkan punggung yang lelah. Di dalam angkot itu, hanya ada seorang wanita duduk di sudut bangku seberang. Rambutnya panjang tergerai, mengenakan baju berwarna putih yang tampak sedikit basah. Wajahnya tertunduk, menyembunyikan ekspresi di balik helaian rambutnya. Angkot terus melaju melewati jalanan yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan sesekali menerangi kabin, menciptakan bayangan yang aneh di dalamnya. Aku tak terlalu memikirkan wanita itu, meski ada perasaan ganjil yang mulai merayap di benakku. Perjalanan berlangsung beberapa menit, melewati beberapa tikungan dan gang sempit. Aku menyadari satu hal yang membuat bulu kuduku meremang sejak tadi. Sopir angkot sama sekali tidak menoleh ke kaca spion atau ke arah penumpang di belakang. Pandangannya lurus ke depan, seakan tidak menyadari kehadiran kami. Aku mencoba tetap tenang dan fokus pada jalan di luar jendela. Hingga akhirnya, angkot memasuki daerah yang lebih gelap, melewati sebuah persimpangan yang konon dikenal angker. Di tempat itulah, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aku menoleh ke arah wanita di sudut. Entah sejak kapan dia sudah duduk lebih dekat. Aku yakin tadi dia berada di sudut yang lebih jauh. Kini rambut panjangnya menjuntai hampir menutupi wajahnya. Tubuhnya sedikit gemetar, seperti menahan sesuatu. Aku berusaha mengabaikannya. Namun, tiba-tiba udara di dalam angkot terasa lebih dingin. Ada bau menyengat, seperti tanah basah yang bercampur dengan aroma anyir yang samar. Aku mencoba bernapas perlahan, berharap ini hanya perasaanku saja. Angkot masih melaju. Anehnya, tak ada tanda-tanda sopir itu akan menurunkanku, padahal jaraknya sudah mendekati tempat yang biasa menjadi pemberhentian terakhir. Aku mulai merasa cemas. Wanita itu semakin aneh. Kini dia sedikit membungkuk. Bahunya naik turun dengan cepat. Aku tidak tahu apakah dia menangis atau menahan sesuatu yang lebih mengerikan. Aku tak berani memanggil sopir atau menegur wanita itu. Tiba-tiba, lampu kabin angkot berkedip-kedip, lalu padam selama beberapa detik. Saat kembali menyala, wanita itu sudah berada di sampingku. Aku menahan napas. Dia tak menoleh, tapi aku bisa melihat sesuatu yang aneh di wajahnya dari sudut mataku. Kulitnya tampak pucat, hampir kebiruan. Mata hitamnya kosong, tak berkelopak. Bibirnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara napas yang aneh. Tubuhku membeku. Aku ingin bergerak, ingin mengetuk jendela atau berteriak pada sopir, tapi tubuhku seperti kehilangan tenaga. Angkot berbelok tajam, membuat tubuhku sedikit terdorong. Saat itu aku sadar, tangan wanita itu menggenggam lenganku. Dingin, kaku. Seperti tangan seseorang yang sudah lama tak bernyawa. Aku berusaha menarik lenganku, tapi genggamannya semakin kuat. Jantungku berdebar kencang, keringat dingin membasahi pelipisku. Aku menatap sopir dari kaca spion, berharap dia menyadari sesuatu. Namun, saat aku melihat pantulan kaca itu, tidak ada siapa-siapa di bangku belakang. Aku tercekat.
Aku bisa merasakan tangan itu mencengkeram lenganku, tapi bayanganku di kaca spion menunjukkan bahwa aku duduk sendirian di sana. Seketika, wanita itu bergerak cepat, wajahnya kini hanya beberapa inci dariku. Aku melihat jelas mata hitam pekat itu, wajahnya yang membusuk, dan mulutnya yang mengeluarkan suara rintihan panjang. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Angkot tiba-tiba berhenti dengan keras. Aku terlempar ke depan, dan dalam sekejap, genggaman di lenganku menghilang. Aku menoleh dengan napas tersengal. Wanita itu tidak ada lagi di dalam angkot. "Turun di sini, Bang." Aku tergagap, lalu buru-buru mengangguk. Aku hampir melompat keluar, membayar dengan tangan gemetar sebelum akhirnya berlari ke arah rumah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Saat aku mengecek lenganku di bawah lampu kamar, ada bekas jari-jari lebam yang dinginnya masih terasa. Aku tidak pernah lagi naik angkot larut malam setelah kejadian itu. Saat aku bercerita ke teman dan saudaraku, mereka hanya tertawa. Aku tahu jika pengalaman yang aku alami terasa aneh jika tidak mengalaminya sendiri. Jadi, biarlah semua berlalu, dan hanya aku sendiri yang merasakan bagaimana malam itu. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar channel kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa, atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kami akan membawakan kisah kamu di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.